Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Allah Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah sehat semua ya yang ada di studio ya. Alhamdulillah, puasanya gimana hari ini? Lancar ya, masih kuat puasanya? Masih, Masya Allah. Nah untuk adik-adik yang di rumah gimana? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya Kak Rizky kembali hadir hari ini untuk menemani adik-adik dalam program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Nah di Dai Cilik kali ini kita sudah punya 4 peserta yang akan bertausiah. Nah sekarang Kak Rizky akan memperkenalkan siapa saja Dai dan juga Daiyah Cilik yang akan bertausiah hari ini. Nah yang peserta pertama ini ada Muhammad Afkar Syafid. Halo Syafid. Gimana kabarnya Syafid hari ini? Sehat ya, udah siap belum hari ini? Sudah, oke. Kemudian peserta yang kedua ada Kanes Asyeka. Halo Kanes. Gimana kabarnya hari ini sayang? Baik, Baik ya, udah siap belum? udah. Udah, oke. Kemudian peserta yang ketiga ada Muhammad Afkar Saki. Halo Saki. Halo, Saki udah siap belum? udah. Udah ya, oke. Kemudian peserta yang terakhir ada Nazea Hasya Aresni. Halo Zea. Halo. Wow, Zea udah siap belum? Udah. Udah ya, oke. Nah adik-adik selain ada peserta yang ikut hari ini untuk bertausiah, Kak Rizky juga mau memperkenalkan ada 2 komentator yang hari ini akan memberikan saran serta masukan untuk teman-teman yang akan berdakwah. Yang pertama, ada Ustazah Dwiana. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rizky. Masya Allah, Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Rizky. Kak Rizky sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Tetap semangat karena banyak anak-anak. Iya betul. Ada skuting depan kita ini ya. Ada anak-anak pramuka, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama Kak Rizky. Oke, kemudian komentator yang kedua adik-adik ada Bang Medi. Halo Bang Medi, Assalamualaikum. Halo Kak Rizky, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Bang Medi. Masya Allah. Nah Bang Medi ini kan biasa Ah. terkenal sama pantun ya Bang ya? Betul, Kak Rizky mau dikasih pantun nggak? Boleh kalau ada. Mau ya? Coba mau denger dong. Ambil gelas untuk ditata, Cakep, ditata menaruh si air hangat. cakep, Kalau melihat Kak Rizky berkata-kata, cakep. puasa kita bertambah semangat. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Medi, luar biasa. Tapi emang itu sih yang paling dinanti ya, kalau Bang Medi ngomen nih kita nunggu pantunnya juga sih ya. Kalau Ustazah Dwiana jangan diragukan lagi ya adik-adik, karena Ustazah Dwiana ini sangat ahli di bidang dakwah, jadi insya Allah nanti ilmu yang akan disampaikan juga bermanfaat. Nah kalau gitu langsung saja yuk kita lihat penampilan yang pertama. Langsung saja. Ada peserta dari SDIT Qurani Ad-Duha. Kita sambut Muhammad Afkar Syafid. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat para ustadz-ustazah komentator serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terhormat para pemirsa TVRI dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada saat ini
kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Perkenalkan, saya Muhammad Afkar Syafid, siswa kelas 6 SDIT Qur'ani Ad-Duha Pangkal Pinang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Nuzulul Quran, turunnya cahaya petunjuk bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Artinya apa, teman-teman? Artinya Al-Quran adalah pedoman dalam hidup kita yang dapat membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi dipahami dan diamalkan setiap hari. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkannya dengan cara yang pertama, rajin membaca Al-Quran setiap hari, walau hanya beberapa ayat saja. Yang kedua, berusaha memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Yang keempat, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, saling menolong dan tidak menyakiti teman. Dengan Al-Quran, hidup kita akan lebih terarah. Jika kita bingung memilih mana yang benar, maka Al-Quran bisa menjadi cahaya yang akan menerangi jalan kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidup kita, dengan dibaca, dipahami, dan diamalkan setiap hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Sebelum menutup, saya ada pantun dulu nih. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika tausiahnya panjang dan lebar. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman kita hari ini. Masya Allah. Bagus nggak penampilan Syafid tadi? Bagus ya, luar biasa. Syafid kelas berapa, Nak? Senang. Kelas 6, tapi udah luar biasa. Udah sering tausiah kayak gini? Udah 2 kali. Udah 2 kali, ini yang kedua? Tapi yang lomba di sekolah. Oh, lombanya di sekolah yang pertama. Tapi keren loh ya, baru 2 kali udah sebagus ini loh. Nah, gimana kira-kira ya komentar dari Ustazah Dwiana dan juga Bang Medi? Kita dengarkan dulu yuk yang pertama dari Ustazah Dwiana. Kepada Ustazah dipersilahkan. Terima kasih Kak Rizky. Ananda Muhammad Afkar Syafiq, Masya Allah. Kaifahaluki Bang? Anabi khairin, Masya Allah. Mantep ya dalam penyampaian materinya ya. Iya, Masya Allah, tabarakallahu fiik. Abang, catatan dari Ustazah dalam menyampaikan materi tausiah kepada halayak ramai, jangan lupa untuk ayat, dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis harus betul-betul hafal ya. Oke. Untuk selebihnya abang sudah bagus loh menguasai materinya ya enggak?
Iya, tadi surat apa yang disebut? Al-Baqarah ayat 185. 85. Bisa kita bareng-bareng hafalin? Bisa, yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an lizzikri Hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Masya Allah. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Abang Muhammad Afkar Syafid ya, Masya Allah. Ananda Solih, Masya Allah. Di situ Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tepatnya turunnya 70? Oh 17. Kirain Ustazah 17. Ternyata Al-Quran di situ huda linnas. Apa huda? Petunjuk. Untuk siapa? Manusia itu ya ada laki-laki, ada perempuan, betul enggak? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bener enggak? Iya. Wabayinati minal huda wat tuqah. pinter. Di situ wabayinati minal huda wal furqan. Dari materinya Abang sudah jelas-jelas di situ penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka implikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita ketahui ulil haqqo laukana muron. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit, walaupun itu racun, kalau itu kebenaran sampaikan. Jangan tidak disampaikan, tetapi menggunakan cara yang lain, yang lemah lembut, seperti yang Rasulullah ajarkan. Ya, oke, itu saja untuk Abang Muhammad Afkar Syafid. Barakallahu fiik. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih kembali Ustazah, Masya Allah. Nah selanjutnya kita dengarkan komentar dari Bang Medi. Silahkan Bang Medi. Terima kasih Kak Rizky. Boleh Bang Medi minta tepuk tangan yang luar biasa. Masya Allah, Muhammad Afkar Syafid. Sudah lebih tenang? Alhamdulillah, senyum sedikit dong. Masya Allah, ganteng ya. Nah, dari segi olah vokalnya dan juga kemampuan berpublic speaking, sepertinya tidak terlalu banyak masalah ya. Suaranya sudah oke, mateng banget. Kemudian pembawaannya juga tenang, materi yang dia kuasai juga sudah aman. Tinggal dalil yang Ustazah Dwi tadi sampaikan, mungkin itu miss sedikit ya. Gak apa-apa, yang penting ditegasin dengan artinya itu maknanya insya Allah dapat dipahami oleh kita semua. Catatan sedikit untuk Abang pada saat menyampaikan dakwah, nanti mainkan dinamika suaranya. Ya, dinamika suaranya kadang-kadang ada yang kita pelankan, kemudian temponya ada yang kita lambatkan. Pada bagian-bagian tertentu penekanan seperti nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran, boleh sedikit saja kisahkan sejarahnya. Seperti apa, itu akan melekat pada saat pendengar memperhatikan ataupun mendengarkan isi tausiah. Tapi selebihnya keren banget Bang Afkar Syafid, mudah-mudahan nanti menjadi penceramah yang terkenal dan hebat ya. Amin, Insya amin, Allah. amin. Terbanglah terbang si burung pipit, Cakep. hinggap sejenak di hutan temberan. Cakep. Terangkai doa untuk Abang Afkar Syafid, mudah-mudahan menjadi hafiz Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Bang Medi atas masukannya. Luar biasa sekali ya adik-adik. Gimana? Udah lega? Udah ya, oke. Nah semoga tadi masukan dari Ustazah Duyana dan juga dari Bang Medi bisa jadi motivasi ya buat Syafid biar lebih baik lagi ke depannya. Nah adik-adik selanjutnya kita akan kembali mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Daiyah cilik kita. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rizky di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik.
adik-adik, terima kasih masih bersama Kak Rizky tentunya dalam Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Muhammad Afkar Syafid. Nah, sekarang marilah kita saksikan bersama-sama masih dari SDIT Qur'ani Ad-Duha, penampilan dari Kanes Asyeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Kanes Aseka. Saya dari SDIT Qur'ani Ad-Duha Pangkal Pinang. Kanes pantun dulu ya sebelum memulai. Terucap kata lewat bahasa. Indah mempesona seindah ibadah. Puji dan syukur kepada Yang Esa. Mari awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur atas nikmat dan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dan nikmat itu pada hari ini kita bisa berkumpul di stasiun TVRI Bangka Belitung yang sangat kita banggakan. Dan semoga selalu jaya. Amin ya rabbal alamin. Penonton, penonton. Pada hari ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan ringkasan singkat dan judul Lisanku Pahalaku. Rekan-rekan yang tersenyum sambil berseri, kita boleh bangga dengan jabatan yang kita miliki. Profesor boleh bangga dengan prestasinya, dan dokter boleh bangga dengan kemampuannya. Akan tetapi, tanpa menjaga lisan, kita bukanlah apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya muslim sejati adalah orang yang selamatkan muslim lainnya dari keburukan lisannya dan kejahatan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan bahwasannya keselamatan manusia itu tergantung dengan kemampuan menjaga lisannya. Contohnya saja, kenapa penting menjaga lisan? Sebab lisan diibaratkan sebuah pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Contohnya saja, di zaman modern seperti ini, ketajaman lisan bisa kita lihat melalui aktivitas media sosial, melalui status yang ditulis seseorang, baik di Facebook, IG, WA, dan lainnya. Tak jarang status yang dibuat ditunjukkan untuk menyinggung seseorang. Sudah semestinya sebagai umat Islam kita tidak menyinggung orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Jadi teman-teman, setiap kita mengeluarkan kata-kata dan berbicara, itu di sisi kita ada malaikat yang selalu siap mengawasi dan mencatat apa yang kita ucapkan. Malaikat selalu hadir dan siap untuk melakukan itu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan sampai hal tersebut membatalkan puasa kita. Jangan lagi ya dek ya. Hehehe. Dengan tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain, hidup kita akan bahagia dan damai. Dan pahala yang kita dapatkan juga akan pastinya bertambah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Betul apa betul? Dan inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada yang kurang berkenan tolong dimaklumi. Saya tutup dengan lagu ya. Ke Gandaria naik sepeda, jumpa kawan namanya Aisyah. Lisan kita perlulah dijaga agar Ramadan menjadi berkah. Bujang minyak bersuka cita, rebus ketupat di dalam dandang. Mari kita hormati sesama, menang saat takbir berkumandang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya penampilan dari Kanes Asyeka. Kanes umurnya berapa sayang? 7 tahun. 7 tahun, berarti sekarang kelas berapa? 2. Kelas 2, udah pernah belum ikut ceramah kayak gini, lomba ceramah gini? Udah. Oh udah, ini yang keberapa? Ini yang keempat. Oh yang keempat, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Kanes. Masya Allah, siapa yang ngajarin sayang? Ibu. Oh ibu di rumah ya? Iya, oke. Nah kalau gitu kita langsung dengarkan yuk komentar yang pertama dari Bang Medi. Silakan Bang Medi. Masya Allah, terima kasih Kak Rizky. Boleh sahabat semua kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Untuk Ananda Kanes Asyeka. Alhamdulillah, lega ya. Tadi keren banget pas di tengah-tengah, luar biasa. Bawaannya tenang sampai hehehe, itu juga disebut ya. Itu artinya fokus dan kemampuan menghafalnya Ananda Kanes Asyeka ini luar biasa dan patut kita apresiasi. Materinya bagus sekali tentang lisan, tentang berkata-kata. Kemudian artikulasinya juga baik karena tidak ada huruf-huruf yang terlalu bermasalah, jelas. Tinggal mengasah kemampuan, intonasi dan memainkan materi supaya semakin menarik. Nanti ke depan kalau berdakwah lagi Ananda siapapun selain Kanes Asyeka juga tidak harus terpaku tetap di tengah. Sekali-sekali melangkah ke kanan ke kiri boleh. Supaya untuk menghilangkan rasa gugup ya. Selebihnya oke, mantap dan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda Kanes Asyeka. Pengen dikasih pantun? Boleh dong. Ada kembang jadi hiasan, Cakep. kembang dirangkai berukir-ukir. Cakep. Pandai-pandailah menggunakan lisan untuk berbuat baik dan banyak berzikir. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih banyak Bang Medi atas masukannya ya. Kemudian selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustazah Dwiana. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Rizky. Ananda Kanes Asyika ya, Masya Allah. Kelas berapa tadi Solihah? 2. Kelas 2. Masya Allah, udah berani tampil ya. Keren, bener dak? Iya, seneng dak kita ngeliat Kanes pinter macem nih? Seneng, maka kita harus mengucapkan Masya
karena ikut senang kita juga harus mengucapkan tabarakallahu alaihi. Ya bahagia loh Ustazah sama pemirsa TVRI nih melihat Kanes Asyika itu pinter ya dak? Iya oke. Yang disampaikan Kanes tentang lisanku pahalaku, Masya Allah. Ternyata Kak Rizky, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung dalam menjaga lisannya. Maka pepatah mengatakan lisanmu harimaumu, begitu ya. Saking lisan itu harus kita jaga. Benar enggak Kanes? Yang kakak sebut tadi kan ya? Iya. Nah, sabda Rasulullah juga mengatakan man kana yu'minu billahi. Barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir. Nah, berarti beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa katanya? Falyakul khairon. Maka seyogianya ngomong yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, krik-krik, dikunci. Fal yasmut, diam. Ternyata apa? Asumtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam banyak hikmahnya, tetapi sedikit orang yang mengerjakannya. Apalagi di zaman sekarang, sudah tahu TikTok belum? Sudah media sosial tahu belum? Ada nonton enggak di rumah? Ada nonton enggak di rumah? Oh enggak, Masya Allah hebat. Tepuk tangan dong untuk Kanes, Masya Allah. Hafalan terus ya. Ya, oke Kanes, catatan kecil dari Ustazah. Harus bedakan antara dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Hadis, boleh kita pakai bismillah, boleh. Karena mengawali semuanya dengan menyebut nama Allah. Ditartilkan. Kalau ditargetkan langsung dengan ta'awudz dan bismillah, dikiranya orang yang nggak tahu itu Al-Quran nanti sayang ya. Kalau hadis cukup disebut aja an Abi Dzarrin soalnya gitu kan. Langsung disebut sanad dan matannya disebut, nggak apa-apa, tidak usah ditartil ya. Ta'awudz dan bismillah, bismillah aja yang disebut ya. Kecuali kalau Al-Quran, ayat Al-Quran, kakak pakai ta'awudz langsung bismillah boleh, tapi kalau di tengah-tengah ayat sunnahnya menggunakan ta'awudz aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ayatnya. Ayatnya tentang apa? Oh, tentang qul huwallahu ahad, itu di awal. Kalau di tengah berarti kalau kita hanya dalam dakwahnya hanya ayat yang kedua, enggak perlu disebut ayat satu, langsung Allahus Shomad. Allah tempat kita minta. Nah gitu. Wa idasta'anta fasta'in billah. Dalilnya hadisnya seperti itu. Maka nggak usah pakai ta'awudz dan basmalah kalau hadis. Boleh bismillah, boleh, yang penting nggak usah kalau ditartilkan dikirain orang nanti itu ayat Al-Quran ya. Paham nggak Ustazah bilang? Sip, good job. Selebihnya mantep, kelas 2 sudah berani tampil. Barakallahu fik, semangat lagi. Oke? Oke enggak? Senyumnya mana? Sip. Makasih Kak Rizky. Terima kasih kembali Ustazah Dwiana, Masya Allah. Gimana sayang perasaannya? Udah lega belum? Oh belum lega ya? Oh belum lega? Belum ya? Oke, habis ini kita cari ya apa yang bisa bikin lega ya. Oke adik-adik, kalau gitu kita akan menyaksikan penampilan yang ketiga, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rizky di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Adik-adik semua, masih bersama Kak Rizky tentunya dalam Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik.
Nah selanjutnya kita akan ke peserta yang ketiga. Langsung saja yuk kita saksikan penampilan dari Muhammad Afkar Saki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya lah sampai saat ini kita masih bisa diberi nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan. Dan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Perkenalkan, saya Muhammad Afkar Saki, siswa kelas 6 SDIT Qurani Ad-Duha Pangkal Pinang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya satu malam itu nilainya lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Masya Allah, betapa luar biasa malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar terjadi pada salah satu malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil, malam ke-21, 23, 25, 27 atau 29. Di malam itu para malaikat turun ke bumi membawa rahmat dan keberkahan. Suasananya penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Rasulullah mengajarkan kita agar selalu beribadah di malam-malam tersebut. Beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh harap pada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak-anak dan orang dewasa seharusnya kita bisa mempersiapkan diri untuk meraih malam Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak salat malam, membaca dan menghafal Al-Quran, memperbanyak doa dan beristighfar, berbakti kepada orang tua, guru dan sesama, menjaga lisan dan sikap agar tidak menyakiti orang lain. Doa yang diajarkan Rasulullah saat mencari Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun, mencintai pengampunan, dan ampunilah aku. Hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi sisa Ramadan ini dengan semangat beribadah. Bukan hanya menunggu Lailatul Qadar, tapi juga memperbaiki diri untuk menjadi anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua, rajin belajar, dan cinta kepada Al-Quran. Sebelum menutup, saya ada pantun dulu nih. Pergi ke kebun memetik lada.
lada putih, harum baunya. Malam Lailatul Qadar telah tiba, lebih baik dari 1000 bulan nilainya. Sebelum menutup, marilah kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana penampilan dari Saki tadi? Bagus ya, luar biasa. Nah gimana sih komentar dari komentator kita? Yuk langsung saja yang pertama kita dengarkan komentar dari Ustazah Dwiana. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Rizky. Boleh pantun? Boleh dong Ustazah. Pakai bilang cakep ya. Ikan sepat, ikan lele. Cakep. Lebih cepat tidak bertele-tele. Masya Allah. Lebih cepat tidak bertele-tele. Yang disampaikan oleh Ananda Muhammad Afkar Sakhi, materinya alhamdulillah Ananda menguasai ya. Masya Allah, hafal semua ya Bang? Iya. Berapa hari persiapan Bang? Udah sebulan lebih. Sebulan lebih, Masya Allah, alhamdulillah penguasaannya bagus ya. Catatan dari Ustazah sedikit aja, yang lainnya bagus semua lah. Ya, yang lainnya bagus semua, catatan dari Ustazah sedikit aja. Ila qalil, ala tata'ajjal. Jangan keburu-buru ya. Jangan keburu-buru. Dalam penyampaiannya nggak usah kita keburu-buru. Karena mau abang selama 1 jam pun di sini, pemirsa tetap nonton. Tepuk tangan dong. Iya. Iya, jangan ta'ajal ya, kan kita udah tahu al-ajalatu minasy syaiton. Keburu-buru itu adalah perbuatan setan. Yang disampaikan abang tadi dari hadis tadi ya, man koma lailatul qadar, barang siapa yang koma Doa. berdoa atau koma mendirikan malam Lailatul Qadar, imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dengan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Kira-kira kita itu segudang maksiat tidak? Iya, makanya kita harus banyak istighfar. Maka bekalnya itu apa Bang? Satu bekal kita itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa hanya dua, begitu ya. Satu, menjalankan perintah Allah sesuai dalil yang sahih, ingin dapat pahala dari Allah. Yang kedua, menjauhi larangan sesuai dalil yang sahih, yang benar, karena khauf. Apa khauf? Aduh, aku takut. Takut apa? Azab. Karena adzabun syadid. Allah itu punya azab yang sangat pedih. Lebih semangat lagi ya Bang, lebih semangat lagi, giat lagi belajar, lebih santai dalam menyampaikan. Oke? Harus semangat lagi. Manjadah wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Insya Allah laka najah. Terima kasih. Barakallahu fiik Abang. Terima kasih banyak Ustazah Dwiana atas masukannya. Nah sekarang kita dengarkan komentar dari Bang Medi. Silakan Bang Medi. Terima kasih Kak Rizky. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ananda Muhammad Afkar Saki. Ini masih saudaranya dengan Muhammad Afkar Syafid ya? Iya saudara Masya ya? Allah, kembar ya? Iya. Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Bahagia banget ya menjadi orang tuanya. Mudah-mudahan generasi seperti ini akan menjadi pembuka pintu surga untuk ayah bundanya. Amin. Amin ya rabbal Tidak banyak alamin. koreksi dari Bang Medi. Suara Bang Saki itu matang, artikulasinya jelas. Betul kata Ustazah Dwi tadi, tinggal santai saja ya. Enak, materinya enak, tinggal permainan kalau di dunia public speaking namanya tempo.
mainkan irama materinya supaya tidak terkesan oh saya pengen menyelesaikan materi, enggak. Tapi terkesan oh saya mau menghipnotis penonton. Seperti itu ya. Selebihnya oke banget. Mudah-mudahan ke depan Bang Saki menjadi semakin hebat dan gemar berdakwah. Amin. Pengen pantunnya? Boleh. Orang membeli, maaf Bang Medi lagi ya. Oke, ya. ya Bang Medi. Banyak orang membeli baki. Cakep. Membeli baki di dekat pasar. Cakep. Terangkai doa untuk Afkar Saki. Semoga menjadi ulama besar. Masya Allah, amin ya rabbal Barakallah. alamin. Terima kasih banyak Bang Medi dan juga Ustazah tadi, terima kasih banyak ya. Nah gimana Saki perasaannya? Lega. Udah lega ya? Tadi deg-degan nggak? Enggak. Oh enggak, oke. Kamu kelas berapa? 6. Kelas 6 ya, oh bentar lagi udah mau lulus. Tadi semoga masukan dari Ustazah Dwiana sama dari Bang Medi itu bisa jadi penyemangat ya untuk kedepannya ya. Amin. Oke, nah adik-adik kita akan kembali mendengarkan tausiah terakhir dari Daiyah Cilik kita. Tapi setelah yang satu ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Rizky di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Halo adik-adik semuanya, kembali bersama Kak Rizky tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Nah tentunya kita masih bersama dengan adik-adik dari SDIT Qur'ani Ad-Duha Kota Pangkal Pinang. Sekarang kita saksikan bersama-sama yuk penampilan terakhir dari Nazea Hasya Aresni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan rukun Islam kita. Kita berpuasa untuk mendapat pahala. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kita selalu diberkahi Allah. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Berpuasa untuk menambah pahala agar kita terhindar dari panas api neraka. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan saya Nazea dari SDIT Qur'ani Ad-Duha. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi semua umat muslim seperti yang difirmankan Allah surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan termasuk dalam rukun Islam. Teman-teman masih ingat rukun Islam gak? Ayo kita bernyanyi untuk mengingatnya. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji,
bila sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Itu rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Puasa di bulan Ramadan banyak sekali keutamaannya, itu ampunan dosa dari Allah, sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, pahala berlipat ganda banyak sekali, dan serta-serta diikat supaya tidak mengganggu manusia. Jadi jangan sampai rugi tidak ikut menambah pahala di bulan puasa. Kita bisa menambah pahala di bulan puasa seperti melaksanakan tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan yang paling gampang membantu orang tua kita. Oleh karena itu, ayo teman-teman, kita jadikan Ramadan sebagai ladang pahala kita. Berbanyak ibadah, amal kebaikan, dan jauhi semua larangan Allah. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan menerima amal kita dan menjadikan kita termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersama nyanyi menyambut Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Izinkan Zea tutup dengan pantun. Beribadah jangan menunggu tua, biar ibadah tidak cepat lelah. Semangat berpuasa teman-teman semua. Semoga kita selalu diberkahi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Keren banget ya penampilannya ya. Iya. Tadi lagunya siapa yang ngajarin? Itu ajarin, udah hafal tapi diprintin. Di apa? Itu udah hafal tapi dibikin lagu. Oh, tapi dibikin lagu. Yang bikin lagunya siapa? Bapak. Bapak, ih keren banget loh. Tadi teman-temannya juga ada yang hafal. Berarti di sekolah juga dinyanyiin ya lagunya ya? Keren, ih. Kamu kelas berapa? 2. Kelas 2. Wih, luar biasa ya Zea ya. Apalagi udah hafal semuanya tadi. Kita dengerin yuk komentar yang pertama dari Bang Medi dulu. Silakan Bang Medi. Masya Allah, terima kasih Kak Rizky. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Zea. Nazea Hasya Aresni ya. Enggak banyak catatan sayang ya. Suaranya bagus. Kemudian mentalnya hebat. Jadi anak yang pemberani ya. Materinya kuat. Ini yang cerdasnya pelatih ya. Ayah bunda atau ustadz-ustazanya ini hebat. Tahu potensi Zea, hobi bernyanyi, maka dibanyakin pesannya lewat lagu. Tepuk tangan dong. Ini keren banget. Semuanya kaget dengar Zea bisa menyampaikan dakwah dengan sangat luar biasa. Catatan ke depan lebih rileks lagi, santai nak ya. Lebih santai, kemudian lebih berani lagi dan banyak senyum. Coba senyum. Nah, cantik. Pengen pantun enggak dari Bang Medi? Boleh? Boleh gak? Boleh? Atau terkesan dengan tampannya Bang Medi ya? Masya Allah. Dengar ya, karena ini peserta terakhir penutup, Bang Medi bawa pantunnya dengan bersyair. Berbaris dua pohon mengkudu, tempat bersarang burung merpati. Suara Zea sungguhlah merdu, membuat pemirsa jatuhlah hati.
Masya Allah. Sukses selalu, semoga insya Allah Zia menjadi pendakwah yang hebat. Barakallahu Amin, fiik. amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bang Medi, Masya Allah. Nah selanjutnya, marilah kita dengarkan komentar dari Ustazah Dwiana. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Rizky, Masya Allah, Ananda Nazia ya, panggilannya? Zea. Zea, Ustazah nggak bisa berkata-kata lagi. Iya, kenapa ngeliat Zea masih kecil kelas 2 ya? Iya. Hebat loh, tepuk tangan untuk Zea teman-teman. Berani ya menyampaikan materi. Materinya dikuasai tadi ya. Masya Allah. Catatan kecil dari Ustazah, lebih giat lagi belajar. Banyak lagi hafalannya, dalil-dalilnya dimainkan dalam penyampaian materi. Dikala kita menyampaikan kepada jamaah, Zia menyampaikan. Kalau Zia menyampaikan menggunakan dalil Al-Quran dan Al-Hadisnya, yang mendengarkannya, oh itu yang disampaikan Ustazah Zia, insya Allah, betul. Aku mau melakukannya lah. Jadi pemirsa, penonton dan jamaah yakin yang Zia sampaikan. Oke? Oke. Hafalannya semangat ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Itu aja Terima ya kasih Zia. Ustazah, Masya Allah. Sini nak, gimana perasaan Zia? Baik. Perasaannya baik katanya. Lega nggak habis ini tadi tausiah tadi? Udah selesai tausiahnya, lega nggak? Lega. Boleh dong senyumnya ke penonton di sana, senyum sayang. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Zia ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari 4 teman-teman kita dari SDIT Qur'ani Ad-Duha Pangkal Pinang. Selanjutnya Kak Rizky beserta Bang Medi dan juga Ustazah Dwiana akan memberikan apresiasi berupa sertifikat. Kalau gitu langsung saja yuk Kak Rizky mengundang Muhammad Afkar Syafid. Sini Syafid.